Halo guys, bertemu lagi dengan saya Rivolindo. Oke, jadi di pertemuan kita kali ini kita nggak mempelajari tutorial ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mempelajari cara setem gitar buat pemula. Jadi sebenarnya cara setem gitar itu ada banyak ya teman-teman. Jadi ada yang pakai apa namanya itu, yang ditempel di sini di head gitar. Kemudian ada yang pakai aplikasi dari HP ya. Nah, di sini cara yang paling terakhir teman-teman. Jadi mungkin di antara kita kan nggak semua punya alat yang seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin dengan tutorial kali ini bisa sedikit membantu buat teman-teman. Untuk alat-alat itu sebenarnya sudah bagus ya teman-teman. Tapi gimana kalau nggak ada alat itu? Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi yang ada di HP kalian, bisa download ya. Nah, pertanyaan yang lain, gimana kalau misalnya teman-teman bawa gitar ke gunung atau ke pantai gitu kan. Terus misalkan nih, misalkan HP teman-teman mati. Jadi otomatis teman-teman harus stem gitar secara manual ya kan. Nah, mungkin dengan cara ini teman-teman bisa pakai stem gitar teman-teman. Oke. Oke, kita langsung mulai saja cara stem gitar. Nah, di sini gitar saya udah saya longgarin ya semua. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan stem senar 6. Nah, di sini kita ukur aja yang pertama sampai bunyi krek yang itu hilang awalnya ya. Jadi kalau misalnya rendah teman-teman bisa naikin lagi. Nah, mungkin segini udah cukup. Oh, tambah lagi. Mungkin segini. Ini kalau nggak salah bunyi krek-krek itu karena mungkin senar yang lain masih longgar ya teman-teman. Kalau misalnya sudah di stem mungkin udah nggak ada lagi suara krek-krek di senar 6 ini. Oke, sekarang kita coba. Jadi kalau misalnya teman-teman udah stem senar 6 seperti ini, untuk ke senar 5 nya teman-teman tekan di senar 6 nya fret 5. Nah, untuk samain sama senar 5. Jadi kalau masih rendah teman-teman samain sama kayak nada ini. Oke, kita coba. Masih rendah. Masih rendah. Nah, udah sama ya teman-teman. Segitu dulu karena kita akan stem semua ke bawah, otomatis yang di atas ini akan acak lagi teman-teman. Jadi nggak perlu bagus-bagus amat kalau yang di awal seperti ini. Oke, kita lanjut yang kedua. Masih sama, sekarang ke senar 5 fret 5 juga. Nah, jadi kita buat senar 4 sama kayak nada yang ini. Yang ini ya. Oke, di situ. Nah, hampir sama ya teman-teman. Ada beda dikit. Nggak apa-apa kalau di awal kita lewat aja dulu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau semua di stem itu yang di atas pasti berubah lagi suaranya. Oke, nanti kita betulin pas di akhir semuanya. Oke, kita lanjut ke senar 3 sekarang. Senar 3 masih sama, tekan di senar 4 fret 5 juga. Jadi kita pakai nada ini. Nah, segini teman-teman. Oke. Nah, saya pelan-pelan karena agak ngeri putar senarnya. Takutnya putus teman-teman. Oke. Jadi seperti ini bunyinya senar 3 sama senar 4. Nah, hampir mirip kan? Oke, sekarang ke senar 2. Nah, senar 2 beda. Jadi di senar 3 kita ke fret 4. Di sini. Kalau di senar 6 5 4 itu kita ke fret 5. Nah, untuk senar 3 kita ke fret 4. Oke, sekarang senar 2 kita buat suaranya sama kayak yang ini ya. Nah, seperti ini. Udah hampir sama ya teman-teman. Lewat aja dulu, kita langsung ke senar 1. Nah, senar 1 kita balik lagi ke fret 5. Jadi senar 2 di fret 5 ya teman-teman. Nah, kita buat senar 1 sama kayak nada ini. Nah, ini agak jauh kayaknya senar 1 putarnya. Oh, udah. Nah, udah seperti ini. Ini belum bagus ya teman-teman. Otomatis yang bagian atas itu dia acak lagi.
Nah, sekarang kita betulin lagi teman-teman suaranya sampai dia benar-benar sama suaranya. Oke, kita coba. Ini agak kurang senar 6-nya. Nah, ini udah sama. Sekarang senar 5 dan senar 4. Ini senar 5 yang kurang, jadi kita tambah senar 5, kita tambah juga senar 6-nya. Nah, kita tambah lagi senar 6-nya. Oke, udah sama ya. 4-5 udah sama, 6-5 udah sama. Kemudian 3-4. Turun dikit senar 4 ya. Naik dikit. Sekarang senar 5. Naik. Nah, udah sama nih. Sekarang ke senar 1, senar 5 lagi, senar 2 maksud saya. Senar 1 sekarang. Nah, udah sama nih. Ini udah bisa tentunya. Nah, yang jadi permasalahannya di sini teman-teman. Kali ini saya mau kasih tahu. Jadi kan untuk harga gitar beda-beda kan ya teman-teman. Jadi ada harga yang mahal, ada harga yang murah juga. Nah, di sini saya mau kasih tahu buat gitar yang harga yang, mohon maaf ya teman-teman. Di sini buat harga yang agak murah, mungkin dia nggak bakal langsung sebagus ini stepnya. Jadi teman-teman bisa sesuaiin lagi untuk nada setelah dibentuk kunci seperti ini. Nah, setelah dibuat kayak yang tadi udah sama kan, teman-teman sesuaiin lagi di chord yang di sini. Kalau misalnya bunyinya masih kayak gini, nah teman-teman cari lagi, karena untuk gitar, saya pernah punya gitar yang harganya cuma 200-an teman-teman waktu saya belajar. Nah, di situ pas saya sudah stem yang di bagian sini semua, pas saya buat kunci C seperti ini ya, seperti ini bunyinya teman-teman. Jadi memang seperti itu, nggak semua gitar yang kita stem dengan cara itu. Sebenarnya bukan secara stemnya yang salah, cuman gitarnya emang harus benar-benar presisi. Jadi misalnya saya pernah punya gitar nih teman-teman, udah bagus nih, saya stem udah bagus di chord C ini, nadanya udah bener. Nah, pas saya pindah ke chord E, itu nadanya rusak lagi teman-teman. Jadi di situ saya coba pelajari, ternyata gitar yang memang untuk pindah chord itu berubah, suaranya nggak bagus lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa taruh di tengah-tengah. Jadi misalnya C sama A minor lah. Kebanyakan kan permasalahannya di senar 3. Jadi kalau di C ini rendah, pas kita naikin, pas di A minor itu di senar 3-nya pasti dia tinggi. Dari situ saya cari cara teman-teman. Jadi saya cari di tengah-tengah antara dua chord itu. Jadi untuk C bisa nggak jelek-jelek amat suaranya, untuk A minor juga bisa. Nah, saya buat seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini permasalahannya bukan cara stemnya ya, tapi emang saya pernah punya ya gitar yang harganya cuma 200 ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman harus usaha taruh yang bunyinya yang terbaik di tengah-tengah. Jadi teman-teman nggak harus bagus di C tapi A minornya rusak, atau A minor yang bagus tapi C nya rusak. Jadi teman-teman taruh di tengah-tengah. Jadi nggak apa-apa di C nggak bagus-bagus amat, di A minor nggak bagus-bagus amat, tapi di situ teman-teman dengar lumayan masuk nada-nadanya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk cara stemnya senar 6 di fret 5, suaranya sama kayak senar 5, senar 5 juga di fret 5, sama kayak senar 4, fret 5 senar 4 sama kayak senar 3. Kemudian di senar 4 teman-teman taruh di fret 4, senar 3 teman-teman taruh di fret 4 untuk sama dengan senar 2. Kemudian senar 2 ditaruh di fret 5 lagi kayak yang di atas ya, 6 5 4. Kemudian samain sama senar 1. Oke. Nah, di sini saya menjelasin lagi sekali lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman main udah dapat kuncinya, udah bagus, pasti kincir ini pas teman-teman rasa sebenarnya kok masih longgar gitu, teman-teman masih ada bunyi krek-krek untuk senar 6 ya. Nah, di situ teman-teman bisa tambahin lagi suaranya.
Nah, naikin lagi. Nah, untuk ke bawahnya buat lagi kayak yang tadi, teman-teman. Itu udah pasti sama ya. Saya coba ya. Saya coba percepat. Nah, sama. Oke. Nah, bisa kan? Jadi kalau misalnya masih rendah, teman-teman tambahin aja. Polanya tetap sama seperti itu. 5 5 5 5 4 5. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman naikin nada, turunin nada, pasti bisa stem. Bisa dengan cara ini. Di mana saja teman-teman pakai gitar, nggak punya alat, nggak punya aplikasi, tetap teman-teman bisa stem gitar. Oke. Oke guys, jadi seperti dulu tutorial kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan videonya, langsung saja dipraktekannya teman-teman. Oke, sekian video saya, sampai bertemu di video berikutnya.